kasus 6, yaitu yang berjudul Southwest Regional Water Supply. Berikut adalah deskripsi proyek. Proyek ini terletak di Kota Deming, Hidalgo County, dan Komisi Irigasi Basin Gila GBIC telah mengajukan proposal untuk mengalihkan dan menyimpan air Sungai Gila yang tersedia di bawah permukaan air Arizona. Selanjutnya adalah deskripsi dari studi value engineer dalam proyek ini. Yang pertama, bisa dilihat tujuan studi ini yaitu meninjau ketersediaan dan hasil air. Kedua, menelaah desain proposal sebelumnya dengan mempertimbangkan komponen proyek dan fokus area. Yang ketiga, mengidentifikasi konfigurasi komponen yang diprioritaskan. Yang keempat, merekomendasikan penelitian dan investigasi lebih lanjut. Kita lihat dari fokus area. Yang pertama itu potensi risiko teknis. Yang kedua, dampak kekeringan. Yang ketiga, meminimalkan biaya energi dan emisi karbon. Yang ketiga, dampak lingkungan. Yang keempat, mencari sinergi, misalnya rilis dari penyimpanan, penjualan tenaga surya ketika tidak memompa. Kita lihat selanjutnya itu item yang tidak dapat diubah. Satu, yaitu pengalihan air tahunan rata-rata maksimum dari model terverifikasi dengan atau tanpa kekeringan. Yang kedua, pengalihan maksimum 350 CFS. Yang ketiga, air dalam penyimpanan dapat dilepas bila diperlukan. Yang keempat, penyesuaian dengan kendala AWSA. Yang kelima, penyesuaian dengan ESA. Selanjutnya itu item lainnya menjadi catatan. Yang pertama, analisis value engineer bukan untuk cek kontrol kualitas. Yang kedua, tim value engineer tidak meninjau implikasi hukum dari proyek ini. Yang ketiga, tim value engineer tidak meninjau perkiraan biaya dari desain saat ini. Yang keempat, tim value engineer tidak mengevaluasi kelayakan ekonomi proyek tersebut. Yang kelima, semua studi value engineer membutuhkan kasus dasar untuk mengevaluasi alternatifnya. Yang kedua, yaitu kita bahas evaluasi teknis. Ada dua tahap di sini. Yang pertama, ISC mengontrak Bahana Stone Inc. untuk mengidentifikasi lokasi terbaik untuk pengalihan dan lokasi penyimpanan di lembah Glyph Gila. Yang kedua, tahap selanjutnya itu setelah selesai tahap 1, ISC mengontrak Bahana Stone Inc. untuk melakukan evaluasi. Yang ketiga, kita lihat itu dari segi study value engineer-nya. Tim value engineer dalam proyek Southwest Regional Water Supply terdiri dari 8 spesialis teknis ditambah seorang fasilitator rekayasa nilai. Spesialis termasuk konstruksi stabilitas dan biaya, struktur hidraulik dan alat angkut, perizinan lingkungan, dan banyak lagi. Metode value engineer yang digunakan dalam proyek ini adalah sebagai berikut. Ada 6 tahapan. Yang pertama, fase informasi. Kedua, tahap analisis fungsi. Ketiga, fase kreatif. Keempat, tahap analisis. Kelima, tahap pengembangan. Keenam, presentasi dan laporan. Berikut adalah tabel biaya konstruksi dan non-konstruksi. Dan juga terdapat tabel detail item biaya konstruksi dan non-konstruksi proyek. Studi value engineer di proyek ini menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan, yaitu mengelola aliran permukaan dari anak sungai Gila ke sistem penyimpanan air waduk. Tujuannya itu mengoptimalkan proyek untuk semua kemungkinan arus termasuk anak-anak sungai yang sudah diambil dalam perencanaan yang diusulkan. Keuntungan dari alternatif tersebut adalah berpotensi menyediakan sumber air yang sebelumnya tidak diketahui. Arus masuk anak sungai harus diperhitungkan dalam rencana distribusi air secara keseluruhan dengan cara-cara berikut. Yang pertama, dapat dimasukkan dalam sistem operasi. Yang kedua, jika arus anak dapat digunakan untuk membantu mempertahankan aliran bypass lingkungan dengan mengurangi jumlah aliran yang dialirkan. Yang ketiga, aliran sungai yang disimpan dapat dilepaskan untuk menyediakan aliran bypass lingkungan pada saat air rendah di batang utama sungai. Ini perkiraan potensi penghematan setelah dilakukan value engineer yaitu sebesar $1.560.000. Yang kedua, menghilangkan waduk Win diganti waduk kedua di Spar Canyon. Terdapat 2 waduk Spar yang saling terhubung dan memiliki perbedaan kapasitas dan fungsi.
Keuntungan dari alternatif ini adalah ada 5 keuntungannya. Yang pertama, menyediakan kedua waduk dalam satu ngarai atau tebing. Yang kedua, menyediakan sebuah untuk memompa dan menghasilkan lebih fleksibel. Keuntungan dari konsep asli yaitu fasilitas penyimpanan air yang berlebih. Yang kedua, tidak butuh pemompaan untuk mengisi waduk atas. Resiko penerapan konsep ini yaitu memperbesar area reservoir di lahan hutan nasional. Perkiraan potensi penghematan yaitu 17 juta dolar. Selanjutnya yaitu konsolidasi waduk POP dan Sycamore. Konsolidasi reservoir POP and Sycamore ke dalam satu reservoir yang lebih besar di ngarai Greenwood. Berikut merupakan keuntungan dan konsep asli dan konsep alternatif. Ada risiko juga. Selanjutnya itu penggunaan pipa baja untuk mengalirkan air. Menggunakan pipa baja untuk mengalirkan air yang dialirkan dari pintu intake Kuanda pada struktur bangunan pengalihan di sepanjang Sungai Gila untuk dibuang ke Spar Reservoir. Keuntungan, kerugian, dan risiko konsep dapat dibaca sendiri. Total penghematan biaya diperkirakan yaitu 5.200.000 dolar. Yang kelima, membangun saluran untuk mengangkut sedimen dari waduk. Konsep awal, kelebihan, kekurangan. Selanjutnya yang keenam yaitu modifikasi saluran keluar bendungan untuk kontrol suhu. Keuntungan dan kerugian serta risiko dan perkiraan penghematan biaya tersebut yaitu tidak ada. Yang ketujuh, konservasi air sebagai komponen proyek. Konservasi perlu dipertimbangkan dalam mengelola kebutuhan akan pasokan air yang disediakan oleh proyek. Perkiraan penghematan biaya yaitu 2.864.430 dolar. Yang ke-8, optimalisasi stasiun pompa untuk distribusi aliran air. Ini kelebihan, kekurangan, dan risiko serta perkiraan penghematan biaya yaitu pada awal dilakukannya konsep ini yaitu sebesar 1.655.000 dolar. Selanjutnya yaitu menggunakan pintu intake pasif menggantikan bangunan infiltrasi. Penggunaan pintu intake pasif ini memudahkan pemeliharaan bangunan. Keuntungan dan kerugian, risiko. Selanjutnya yaitu memindahkan cekungan sedimentasi dari hulu waduk ke area waduk. Ini adalah keuntungan dan kerugian konsep awal dan ini serta perkiraan penghematan yaitu 15 juta dolar. 11. Memanfaatkan infrastruktur elektrik untuk melayani pompa tenaga rendah pada waduk wind. Ini merupakan kelebihan dan kerugian dan penghematan biayanya tidak terukur. 12. Yaitu menghubungkan kebutuhan energi proyek ke sumber tegangan 115 kV dibanding sumber tenaga 69 kV. Ini merupakan kelebihan dan kekurangan. Penghematan biaya tidak terukur. 13. Yaitu menggunakan trafo bertegangan 12,47 kV. Kelebihan dan total penghematan pada konsep ini yaitu 2 juta dolar. Kesimpulan dari dilakukannya studi value engineer ini yaitu yang pertama, studi value engineer menghasilkan 13 proposal dan 17 rekomendasi tambahan. Yang kedua, menggunakan metode analitis studi value engineer yang digunakan dalam proyek ini yaitu fase informasi, tahap analisis fungsi, fase kreatif, tahap analisis, tahap pengembangan, presentasi, dan laporan. Jadi metode tahapan tersebut harus dilakukan secara berurutan. Yang ketiga yaitu hasil kajian tim studi value engineer adalah 19 proposal rekayasa nilai diterima, 3 ditolak, dan 8 ditunda. Proposal rekayasa nilai yang diterima adalah sebagai berikut. Proposal rekayasa nilai yang ditolak adalah sebagai berikut. Proposal rekayasa nilai yang ditunda adalah sebagai berikut. Jadi dari konsep-konsep tersebut disimpulkan ada nilai total penghematan proposal diterima yaitu 106.514.430 dolar. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.